Jadi sebenarnya apa keuntungan dan kerugian seseorang bisa menjadi trader yang agresif atau konservatif? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, seperti biasa teman-teman ya, masuk lagi nih ke waktunya weekend, tempatnya kita ngobrol-ngobrol santai tentang menjawab pertanyaan seputar pertanyaan-pertanyaan forex yang masuk ke dalam Instagramnya Nusantara FX Community tentunya ya. Buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa akses Instagramnya di pojok sana tuh, ada tuh, @nusantara_fx_community. Masuk ke Instagram, cari, dan silahkan di-follow tentunya ya. Nah, biasanya setiap hari Minggu, itu admin akan selalu kasih question box tuh, warna biru. Teman-teman boleh tanya apa aja tentang seputar forex lah gitu ya, tentang seputar forex. Ya, apa aja boleh ditanyain ya. Jadi mau ngomong apapun tentang forex, kalau bisa seliar mungkin, sevulgar mungkin ya, teman-teman boleh tanya. It's okay, saya akan sangat happy menjawabnya ya di video-video selanjutnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, lebih tepatnya lebih dari 20 pertanyaan sebetulnya. Cuman saya pikir ada beberapa yang kayaknya bisa saya jawab di satu video khusus, terutama yang berhubungan dengan chart, apalagi yang butuh nulis-nulis tuh, nyoret-nyoret gitu ya. Jadi secara umum saya akan bahas dulu ke teman-teman semua yang berhubungan dengan teori, supaya teman-teman bisa melihat lebih dalam lagi dan lebih cepat bisa dapetin manfaatnya. Karena kalau saya jawab semuanya satu-satu, jadinya nanti 20 hari tuh syutingnya. Gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Dari @aguspriyadi74. Nah, dia ini nanya, Mas, apa sih keuntungan dan kekurangan menjadi seorang trader agresif dan konservatif? Nah, ini pertanyaan bagus banget menurut saya, teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang itu belum bisa menempatkan diri. Apakah saya harus jadi trader yang agresif atau yang konservatif? Kan gitu ya. Gini, teman-teman. Bedanya agresif dan konservatif adalah, kalau agresif, dia cenderung mendapatkan resiko yang lebih besar, menginginkan resiko yang lebih besar, dan biasanya pengen cepet ke field gitu ya, ininya, pending ordernya. Secara otomatis dia akan lebih maju transaksinya, maksudnya maju adalah lebih dekat dengan harga dibanding yang cari aman atau konservatif. Nah, otomatis karena dia lebih sering kepanggil, transaksinya jadinya lebih banyak. Keuntungannya apa? Dia bisa punya lebih banyak contoh kasus di awal, supaya lebih cepat dapetin pembelajaran kan tentunya. Kita butuh jam terbang dulu di awal, contoh-contoh kasus yang bisa dijadikan kesimpulan kan gitu. Tapi kerugiannya kalau tradernya agresif ya, dia akan lebih cenderung mudah terekspos psikologisnya, terganggu. Kenapa? Karena lebih sering transaksi tadi, jadi wah tiba-tiba kepanggil, tiba-tiba ada banyak transaksi bersamaan lagi jalan di dalam MT4-nya kan kayak gitu. Nah, itu yang terjadi sama teman-teman yang ambil pilihan untuk agresif. Saya cenderung lebih agresif, teman-teman, makanya perlu di-manage emosinya gitu ya. Nah, beda dengan teman-teman yang konservatif, untuk teman-teman yang cari aman, tanda kutip, nah biasanya dia areanya lebih sempit. Dia mundur sedikit dari harga yang sedang berjalan. Misalnya kalau buy, kalau misalnya areanya segini, dia maunya entry-nya di tengah, jadinya lebih kecil, gitu ya. Nah, kekurangannya adalah, kelebihannya dulu deh. Kelebihannya adalah dia lebih sempit areanya dan TP-nya jadi lebih dekat. Karena harusnya segini, TP3-nya di atas jauh, ini dia ambil area yang lebih sempit. Jadi TP-nya lebih dekat, artinya lebih mudah dicapai take profit-nya. Tapi seringkali teman-teman yang ambil cara konservatif ini, tradingnya nggak ke field, teman-teman. Harganya cuma masuk ke area dikit, terus lari lagi ke TP. Teman-teman yang agresif dapetin profitnya, teman-teman yang konservatif itu nggak dapat profitnya. Gitu. Tapi, ya tadi, kelebihannya bisa dapetin TP yang lebih rendah. Dan dia lebih jarang transaksi. Nah, kekurangannya tadi, kalau transaksinya jarang, otomatis di awal pembelajarannya akan jadi lebih lambat, karena lebih sedikit contoh kasus yang didapat. Tapi lebih tenang tradingannya. Nah, itu kelebihannya ya. Jadi lebih bisa ditinggal, lebih lama bisa jalan-jalan keluar dulu baru nanti lihat-lihat sesekali tradingannya. Nah, itu teman-teman yang konservatif. Anyway, teman-teman yang trading agresif atau konservatif, teman-teman boleh pilih di awal tapi jangan ganti-ganti. Nah, ini pesan saya. Kalau mau agresif, agresif dulu sampai beberapa puluh transaksi. Baru nanti disimpulkan apa harus lebih agresif atau justru agak mundur, jadi lebih konservatif. Gitu ya. Alright, masuk lagi pertanyaan kedua. Dari @apolloskoyosoito. Langsung analisa chart di MT4 Mas, broker HF. Apa ini good enough Mas? Ya nggak ada jadi masalah sebetulnya. Gini, kenapa kami menyarankan teman-teman untuk trading, untuk analisa di dalam TradingView ya, bukan langsung di chart MT4.
Karena di TradingView itu jauh lebih luas itu aja kok alasannya. Teman-teman bisa zoom in, zoom out, bisa ganti-ganti time frame yang lebih presisi ya. Bisa M55, M21 kayak gitu-gitu. Yang tidak ada di dalam MT4. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bentuk candlenya teman-teman bisa naikin, turunin, gendutin, kurusin gitu ya. Itu sangat-sangat fleksibel di dalam TradingView yang kemungkinan besar kita punya kesulitan ketika kita charting di dalam MT4. Itu aja alasannya. Dan yang terakhir alasannya adalah kenapa kita sarankan untuk masuk ke dalam TradingView dulu, baru ke MT4 untuk menempatkan pending ordernya nantinya, untuk memisahkan kapan kita menjadi seorang analis, kapan kita menjadi seorang order taker. Karena kita akan sangat mudah terjebak untuk menjadi seorang analis lagi, padahal transaksinya udah jalan di MT4. Dianalisa ulang, dipikirin lagi. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan, teman-teman. Oke, jadi teman-teman merencanakan trade-nya, plan your trade, and then trade your plan, kan gitu. Nah, itulah tugasnya seorang analis dan tugasnya seorang order taker. Jadi harus dipisah. Saat kita menganalisa, kita analisa. Ketika kita masuk ke MT4, kita masuk ke dalam mode order taker gitu ya. Jadi mode pasang pending order aja, udah nggak boleh mikir lagi gitu. Oke, jadi itu silahkan diambil kebijaksanaan yang mana yang nyaman buat teman-teman semua. Anyway, yang nyaman dan profitnya konsisten itu yang benar ya. Nggak ada yang salah dan benar di forex. As long as you make money consistently, you are right. Oke. Lanjut dari @pandubudi_fx. PAM deposit minimal berapa mas? Sharing profit berapa persen? Oke. Ini biasanya udah dapat bocoran nih dari family NFC yang lain atau mungkin dari teman-teman admin gitu ya. Jadi kita di bulan Juli 2020 ini kita akan mulai rilis satu tim yang pegang akun trading yang boleh di-follow sama teman-teman semua sebagai PAM account, PAMM gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Teman-teman tidak perlu memasang trading pending ordernya sendiri, teman-teman tidak perlu memantau sama sekali, 100% jadi investor pasif gitu ya. Nah, sharing profitnya itu 35% dari keuntungan, bukan dari modal. Oke, teknisnya teman-teman tanya aja deh teman-teman admin ya, gimana cara gabung PAM-nya NFC, ada di nomor-nomor di bawah video ini, ada tuh ya, di kolom deskripsi, ada tuh, chat siapa itu di WhatsApp ada, silahkan pilih salah satu teman-teman. Nah, hari ini, ketika video ini direkam, ini masih di bulan Juni, saya pikir belum saya rilis, tapi nanti di bulan Juli 2020 atau seterusnya, ketika teman-teman tonton video ini, dan tertarik untuk join PAM-nya NFC, teman-teman boleh. Ya, tradernya dirahasiakan siapa, tapi ini adalah salah satu didikan NFC yang sangat-sangat serius, pegang akun PAM buat teman-teman semua ya. Lanjut dari @aliwaf_1002. Mas kasih tips dong bagaimana caranya bertrader yang baik dengan tools dan indikator yang ada di HP. Wow. Oke, gini Mas Aliwaf, handphone itu sangat-sangat terbatas ruangannya ya. Cuman sedikit, cuman kecil begini aja, atau dibalik pun miring tetap aja sedikit gitu ya. Jadi ketika kita mencari sebuah area, mata kita harus terbiasa dengan area-area yang bagus. Dan biasanya kita butuh zoom in atau zoom out, yang agak susah sih dijalanin di handphone sebetulnya. Apalagi menggunakan indikator-indikator default yang ada di dalam MT4. Biasanya saya nggak pakai. Jadi saya nggak bisa ngasih tipsnya tuh. Justru saran saya, dirimu jangan trading di handphone. Pakailah TradingView, bukalah laptop gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa lebih jelas terlihat chartnya ya. Oke, lanjut. Dari @susantorusli, auto climate di D1 dan di H4 confirm ya, daily dan H4 confirm. Ada UFO di time frame H1 dan TF21. Sebaiknya entry di tanda tanya kata dia gitu. Ambil dua-duanya mas, ya jangan dipilih. Anyway, dirimu nggak akan buy atau sell di harga yang sama kok. Buy-nya tetap akan di bawah, sell-nya juga tetap akan di atas. Jadi sangat-sangat bagus areanya. Ataupun misalnya sama-sama buy, nggak mungkin buy deketan banget gitu. Itu jarang terjadi. Kalaupun deketan, teman-teman jadiin satu areanya, overlapping. Ya, jadi saran saya ambil semua. Lanjut dari @mukhlisyu. Apa NFC tidak alokasikan budget untuk beli informasi rahasia yang biasanya digunakan hedge fund? Belum ya. Jadi kita tidak alokasikan ke sana. Kita masih fokus untuk mengedukasi Nusantara. Belum mau jadi fund manager atau hedge fund yang sangat serius gitu ya. Belum ada cerita mau jadi hedge fund ya. Jadi belum. Lanjut dari @indrasyahputra04. Indrasyahputra04. Oke. Mas, dulu sebelum gabung NFC, saya sering buy atau sell now. Anehnya ketika OP harganya selalu beda arah. Why? Katanya gitu ya. Nah, ini agak ajaib nih. Ini kemungkinan terjadi sama banyak orang sih sebetulnya ya. Jadi dia buy ketika harga di bawah terus malah turun.
kebalikannya beda arah. Dia sell harga malah naik, beda arah juga gitu ya. Sebenarnya banyak juga kebalikannya sih, keberuntungan pemula. Mungkin ini kesialan pemula, saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi ya kalau terjadinya dulu sebelum gabung NFC, berarti sekarang sudah tidak. Itu bagus kan gitu ya. Yang selanjutnya, ya tadi kita nggak pernah ngajarin teman-teman buy now atau sell now. Sebaiknya dihindari. That's it. Ya, karena kita nggak akan pernah tahu arahnya kemana dan kita tidak bisa memastikan arahnya kemana. Jadi sebaiknya menggunakan pending order supaya dapat harga yang bagus. Ya. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari @hero.to.hero. Hero to hero katanya ya. Saya mau berkunjung ke markasnya NFC. Kira-kira pintu terbuka nggak ya? Orang yang sama nanya juga. 4 orang teman trader senior dah 12 tahunan. Minta dikenalin sama Bang Fadli. Saya jawab, saya aja belum kenal. Katanya gitu. Oke, hero to hero. Saya nggak tahu namanya siapa nih. Apa namanya Mas Hero, saya nggak tahu. Gini mas, nggak jadi masalah. Teman-teman datang aja kok. Yang penting bikin janji dulu ya sama teman-teman admin. Jangan datang tiba-tiba. Kita lagi tidak siap. Mungkin lagi charting, mungkin lagi trading, mungkin lagi bantu teman-teman family NFC yang lain secara online. Mungkin kita lagi meeting penting gitu ya. Teman-teman mungkin tidak diterima dengan baik. Artinya dianggurin di ruang tamu nanti. Nah kita nggak pengen kayak gitu. Kita sangat-sangat welcome kok sama semua orang. Tapi janjian dulu ya. Chat aja salah satu admin. Terus kapan kira-kira ya. Lanjut dari @edi_SAP. Apakah auto UFO kebanyakan menganut teori Fibonacci? Setahu saya enggak. Ya memang bukan kita yang bikin auto UFO ya, tapi kalau bicara teori Fibonacci tidak sepenuhnya dipakai di dalam auto UFO setahu saya ya. Sekali lagi saya bukan kreatornya, tapi kalau misalnya time frame Fibonacci itu sering digunakan. Kalau misalnya pantulan-pantulan arah dengan garis Fibonacci, nah itu tidak. Gitu ya. Lanjut, dari @suryawan.r. Bagaimana caranya mengetahui distal dan proximal pada area auto UFO yang bertumpuk? Digabungin aja mas. Kalau tumpuk misalnya satu area di sini, satu area di sini. Oke? Digabungin aja berarti dari sini ke sini. Gitu. Ya. Simpel ya. Lanjut, dari rbr.irun. Makasih mas bro atas ilmu mati rasa. Sore ini makan apa mas? Dari rbr.irun. Oke, ini Irun Jendul nih, sering muncul di webinar ya. Jadi, kita sering banget dibahas di webinar tentang mati rasa. Teman-teman penting banget untuk bisa tidak melibatkan perasaan sama semua transaksi. Yang dimaksud dengan mati rasa tuh itu, maksudnya ya. Jadi, biarkan aja, udah ada SL-nya, udah ada TP-nya, lupain. Gitu ya. Itu penting banget, jadi bisa sangat-sangat konsisten hasilnya. Lanjut, dari @wnd01. Mas Fadli, kalau area UFO terbentuk saat news, apakah valid ditradingkan? Saya jawab, tidak. Karena mostly of the time news itu dimanipulasi oleh para big boy di luar sana gitu ya, para market maker, institusi-institusi besar di luar sana. Jadi sebaiknya hindari area UFO yang terbentuk karena news. Oke? Yang terakhir dari DNY Indrawan, Mas yuk seminar di Malang. Oh ya, by the way, belum pernah kita seminar di Malang. Oke, nanti kita catat ya. Jadi banyak kota-kota besar yang udah jadi target tuh, seperti Malang misalnya ya, terus Manado, Makassar, Pontianak, Padang, Palembang, wah banyak. Banyak kota-kota besar yang pengen kita hadirkan lagi seminar NFC di sana gitu ya. Doain aja teman-teman, semoga teman-teman bisa mendapatkan itu sesegera mungkin, sesegeranya juga pandemi ini berakhir sehingga teman-teman mulai bisa pemerintah mulai bisa ngizinin lagi kita bikin seminar. Nggak tahu di teknisnya gimana ya, apa dijarakin semeter-semeter gitu ya, atau nanti memang ada cara lain, nggak tahu, saya belum kebayang. Yang pasti ketika sudah ada izinnya, saya akan langsung berangkat untuk bikin roadshow lagi, karena saya udah kangen banget ketemu sama teman-teman semua ya. Oke teman-teman, silahkan komentar kalau ada pertanyaan lagi di bawah video ini, atau boleh juga langsung tungguin tuh di setiap weekend di dalam Instagramnya NFC @nusantara_effect_community ya, di pojok itu di follow, dan teman-teman bisa dapetin kesempatan untuk bertanya dan saya mention secara langsung di video NFC berikutnya ya, video YouTube NFC berikutnya. Thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.